Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang proses pengkomposan atau fermentasi dari sisi aerob dan anaerob. Apa itu aerob dan anaerob? Posisi aerob itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh mikroorganisme itu secara membutuhkan oksigen atau terbuka. Kalau anaerob itu tanpa membutuhkan oksigen atau tertutup. Itu ya. Jadi ada bakteri anaerob dan aerob. Nah, pada prosesnya itu secara alami biasanya limbah-limbah limbah sampah dan lain sebagainya dia akan membusuk secara alami. Nah, dalam proses pembusukan itu ada bakteri-bakteri aerob yang membantu dalam proses pembusukan. Nah, kalau biasanya kita kan melakukan pengomposan atau fermentasi itu menggunakan seperti E4 atau mungkin bahan lain seperti Yakult. Di situ ada salah satu bakteri yaitu adalah Lactobacillus. Dia adalah bakteri yang anaerob. Jadi dalam proses pengomposannya dia harus dalam kondisi tertutup. Jadi saat teman-teman menggunakan mikroorganisme ya seperti Lactobacillus itu sebaiknya pengkomposannya dilakukan dalam kondisi tertutup. Bisa seperti ini, bisa dalam botol dan lain sebagainya. Karena dia akan lebih efektif dalam memproses atau mengkompos, membantu proses fermentasi dari sampah-sampah itu sendiri. Jadi kalau posisi pakai E4 tapi posisinya terbuka, bisa jadi tetap ada proses tapi mungkin lebih lambat atau mungkin tidak secepat, tidak seefektif jika ditutup. Kemudian kalau dari sisi bau teman-teman, kalau ini yang saya lakukan, kadang posisi terbuka seperti ini itu saya tambah juga air yang ada di dalam sini. Jadi kalau dari sisi bau, kalau jujur secara saya yang sudah beberapa kali bikin seperti ini tergolong tidak begitu bau. Kadang kalau baunya itu juga bau-bau terfermentasi. Tapi mungkin kalau teman-teman yang belum pernah bikin seperti ini atau awal-awal bikin itu mungkin merasa bau ya. Jadi istilahnya bau itu subjektif juga. Bisa jadi si A bilang bau, si B tidak dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ya ada sedikit-sedikit bau. Ya biasanya kalau agak sedikit bau bisa kita tambah mol atau E4 dan lain sebagainya. Kemudian untuk lama pengomposan atau fermentasi tergantung bahan yang kita proses. Bahan organik kah atau bahan, maksudnya organik itu tanaman kah atau hewani kah, itu akan sedikit berbeda ya. Kotoran hewan itu kalau pengalaman yang saya lakukan itu dia lebih lama daripada bahan-bahan organik seperti kulit pisang, kulit nanas, kemudian pepaya, buah-buahan dan lain sebagainya. Itu akan lebih cepat. Air cucian beras itu bisa jadi sekitar 1-2 minggu dengan bantuan mol atau E4. Tapi kalau seperti kotoran hewan itu bisa ya hitungannya sampai bulanan. Itu insya Allah baru jadi seperti itu. Kemudian untuk prosesnya apakah harus ditutup atau terbuka? Kalau secara saya coba keduanya bisa ya. Tapi memang kembali lagi ke teman-teman apakah menggunakan Yakult, E4, MOL dan lain sebagainya dengan bakteri anaerob. Itu kalau dengan bakteri yang anaerob berarti otomatis lebih efektif kalau kita prosesnya itu ditutup. Jadi kedua tempat ini itu sudah berminggu-minggu bahkan bulanan ya. Jadi kadang saya tambah, kemudian saya ambil buat mupuk, kemudian saya tambah lagi dan seterusnya. Kalau yang ini baru sekitar 1-2 hari. Ini
seperti ini saya tambah air yang ada di dalam sini ya. Jadi kalau bermain sampah seperti ini memang tidak boleh jijik ya. Dan juga dalam kondisi bermain seperti ini itu sebaiknya menggunakan APD atau alat pelindung diri, minimal sarung tangan, bisa juga menggunakan masker, karena kadang bau, kemudian ada bakteri-bakteri yang mungkin kita tidak tahu ya, entah bakteri yang bermanfaat atau mungkin bakteri yang malah merugikan. Jadi kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, karena bisa jadi dengan bermain seperti ini itu malah kita menjadi kena penyakit kulit dan lain sebagainya. Tapi biasanya beberapa yang pernah saya tahu itu jika kita bermain seperti ini itu bahannya adalah kotoran hewan, itu lebih beresiko kita terjangkit penyakit kulit. Ini masih hitungannya baru, jadi kalau kita aduk seperti ini nanti baunya juga akan berbeda. Ini campurannya ya buah-buahan ya, macam-macam. Kalau dari sisi warnanya lebih cepat, sisi warnanya lebih coklat yang posisi di ini ditutup. Kemudian kalau dari sisi cepat tidaknya membusuk, ini juga lebih cepat ditutup, karena memang ini dibantu dengan bakteri yang anorganik tadi ya, anorganik, bakteri anaerob tadi ya. Tapi kalau semisal kita tanpa bantuan bakteri anaerob, posisi terbuka itu lebih cepat. Dan ini kan airnya itu saya tambah dengan air cucian beras ya teman-teman. Jadi kadang yang bikin penetral bau itu karena kita menggunakan bahan-bahan seperti kulit pisang, kulit nanas dan lain sebagainya ya. Dalam aplikasinya itu air bisa dibilang POC atau air lindi itu tidak kita langsung ambil dan kita siramkan ke tanaman ya, tapi bisa kita aplikasikan dengan penambahan air kurang lebih 10. Jadi semisal ini kita ambil 1 gelas, kita tambah air sekitar 10 gelas. Bisa kita kocor di medianya, bisa kita kocor di tanamannya atau disemprot-semprot di daun-daunnya. Kemudian untuk yang sampah padatnya itu lebih bagus sebenarnya kondisi seperti ini, kemudian kita tiriskan, kita keringkan dan kita campurkan. Tapi dalam proses alaminya itu langsung kita tanamkan di medianya itu juga bisa ya. Tapi memang kondisinya juga dilihat masih dalam proses pembusukan atau tidak, karena kalau dalam masih proses pembusukan dan kena akar, kadang malah akarnya ikut-ikut busuk. Jadi kalau mau langsung diaplikasikan itu dilihat tanamannya, kemudian besaran medianya. Kalau agak lebar ya di pinggir-pinggir, jangan agak di tengah. Nanti dia akan proses pembusukan juga. Atau mungkin kalau mau dijemur juga tidak ada tempat, teman-teman bisa menggunakan 1 ember itu untuk meniriskan dulu ya. Jadi saya juga udah bikin video ember yang atas untuk sampah padat dan bawah untuk kering. Jadi yang posisi yang atas itu nanti kita gunakan untuk sampah-sampah yang padatnya. Nanti setelah dia agak tertiriskan, baru yang sampah padat itu kita pindah ke ember yang ada tanahnya. Jadi sampah padatnya kita taruh, kemudian kita tutup dengan tanah. Nanti di situ
Kalau di tempat saya itu udah ada cacingnya ya, jadi dia akan lebih cepat prosesnya juga untuk terurai. Oke teman-teman, mungkin sedikit informasi itu mengenai proses pengomposan dari sisi aerob dan aerob, kemudian bakterinya apa, kemudian perbedaannya seperti apa. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.